Selamat datang di arah baru, tempat di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mulai mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Hidup seringkali mendorong kita untuk berlari, mengejar pencapaian, membuktikan diri, memenuhi harapan orang lain. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenal kita. Tapi di antara semua itu, ada satu pertanyaan yang penting. Untuk siapa sebenarnya semua ini? Di arah baru, kita tidak datang dengan jawaban yang cepat. Kita datang dengan keberanian untuk mempertanyakan. Kita belajar untuk pelan-pelan jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita cari dan mengapa kita merasa begitu lelah mencarinya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memaknai dunia itu. Bahwa kedamaian bukanlah hasil dari situasi yang ideal, melainkan dari pikiran yang mampu berdamai dengan kenyataan. Arah baru bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh, tentang mengenali luka-luka lama yang kita tutupi dengan senyum pura-pura, dan belajar memaafkan diri, bukan karena kita lemah, tapi karena kita layak untuk damai. Di sini, kita akan berjalan bersama, bukan sebagai orang yang lebih tahu, tapi sebagai sesama manusia yang sedang belajar berdiri lebih tegak. Ini adalah ruang refleksi, ruang untuk tumbuh, tempat untuk membangun kekuatan yang tak terlihat dari luar, tapi terasa dalam cara kita menghadapi hidup. Inilah arah baru, tempat di mana kita tidak sekadar bertahan, tapi mulai memahami makna dari perjalanan ini. Uang bukanlah musuh, tapi ia bisa berubah menjadi belenggu jika kita tak belajar memegangnya dengan sadar. Dalam filosofi Stoik dikatakan, bukan harta yang membuat manusia merdeka, tapi cara pandangnya terhadap harta. Maka pertanyaannya, bukan seberapa banyak kita punya, tapi sejauh mana kita tidak diperbudak oleh apa yang kita punya. Dan hari ini, kita akan berjalan bersama dalam 10 pemahaman tentang bagaimana cara mengendalikan uang, bukan dikendalikan uang. Berapa banyak dari kita yang hidup seolah-olah uang adalah akhir dari segalanya. Seolah-olah saat kita punya banyak uang, hidup akan otomatis baik. Tapi semakin kita kejar, semakin terasa kosong. Karena ternyata, bukan uangnya yang kita cari, tapi rasa cukup yang tak kunjung datang. Dalam ajaran Stoik, ada satu prinsip penting: kebahagiaan tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Dan uang adalah salah satu hal yang paling berada di luar kendali kita sepenuhnya. Hari ini ada, besok bisa hilang, nilainya bisa naik, bisa turun. Maka jika seluruh hidup kita dibangun di atas angka yang tak stabil itu, betapa rapuhnya kita sebenarnya. Kita lupa bahwa uang seharusnya hanya alat. Seperti pena yang menuliskan makna, bukan maknanya itu sendiri. Tapi ketika pena itu kita sembah, kita mulai kehilangan isi tulisan. Kita mulai membenarkan apapun demi mengejar lebih. Kita jual waktu, kita lelahkan diri, kita korbankan nilai-nilai, hanya demi bisa bilang, aku punya banyak. Lalu muncul pertanyaan yang menampar pelan. Apa gunanya banyak uang kalau hati kita tetap kekurangan arah? Kita butuh uang, iya, tapi kita tidak perlu menggantungkan seluruh harga diri padanya. Karena uang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi tidak bisa menjamin tidur yang nyenyak. Ia bisa membeli popularitas, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Ia bisa mempercepat langkah, tapi tidak bisa menunjukkan jalan yang benar. Ketika uang kita tempatkan sebagai alat, kita jadi lebih bebas. Kita bisa berkata, aku menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk menutupi rasa takutku. Tapi ketika uang jadi tujuan utama, maka hidup jadi perlombaan yang tak pernah selesai. Dan celakanya, kita bahkan tidak tahu untuk apa kita ingin menang. Jadi mari kita ubah cara pandang. Jangan tanya, berapa uang yang harus aku punya untuk bahagia? Tapi tanya, bagaimana aku bisa hidup bermakna, bahkan dengan yang sederhana? Karena ketika hati merasa cukup, uang jadi pelayan.
Tapi saat hati terus merasa kurang, uang jadi tuan yang tak pernah puas. Disinilah kita mulai arah baru. Dengan menyadari kita tak butuh lebih banyak untuk tenang. Kita hanya butuh arah yang benar. Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula gaya hidup yang harus kita tunjukkan. Naik gaji, naik cicilan, tambah bonus, tambah belanja. Kita hidup di batas, selalu pas-pasan, meski angka di rekening terus bertambah. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan sunyi yang sering kita abaikan. Kalau semuanya habis lagi, lalu untuk apa semua kerja keras itu? Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang kita miliki, tapi pada kemampuan kita untuk tidak tergoda menggunakan semua yang kita punya. Menahan diri bukan tanda kekurangan, tapi tanda kedewasaan. Hidup di bawah kemampuan adalah bentuk kebebasan. Saat orang lain mengukur kebahagiaan dari benda yang dipamerkan, kita justru tenang dalam kesederhanaan. Bukan karena tak mampu, tapi karena kita tak perlu membuktikan apa-apa. Tapi ini memang tidak mudah, karena hidup di zaman ini, tekanan sosial datang dari segala arah. Media, teman, lingkungan, seolah-olah memaksa kita untuk selalu naik level agar tidak tertinggal. Tapi pertanyaannya, tertinggal dari siapa dan untuk lomba yang siapa yang mulai? Mari kita jujur. Berapa banyak dari kita yang kelelahan? Bukan karena penghasilan kurang, tapi karena pengeluaran yang tak pernah sadar. Kita ingin terlihat sukses, lalu menyiksa diri dalam diam. Kredit sana-sini. Belanja yang tidak perlu. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya hanya rasa cukup. Hidup di bawah kemampuanmu adalah bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Kamu memberi ruang untuk napas. Kamu membangun cadangan. Kamu menyiapkan ketenangan. Karena kamu sadar, hidup bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang tidak panik saat ujian datang. Dalam ajaran Stoik dikenal istilah premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi, agar kita tidak lengah. Dan hidup di bawah kemampuan adalah bentuk nyata dari itu. Kita tidak boros hari ini karena kita tahu hidup besok bisa tak selalu baik. Jadi, kamu tidak harus hidup mewah hanya karena kamu mampu. Kadang, kekuatan terbesar justru ada pada keputusan untuk berkata, "Ini cukup, aku tidak perlu lebih untuk merasa layak." Inilah langkah kedua dalam arah baru. Mengendalikan gaya hidup bukan bentuk kekurangan, tapi bentuk kendali, dan kendali adalah kunci dari kedamaian. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu terlihat perlu. Iklan membungkus keinginan menjadi kebutuhan. Barang mewah diberi label, karena kamu layak. Lalu kita lupa, mana yang benar-benar kita butuhkan, dan mana yang hanya muncul, karena kita ingin terlihat tidak ketinggalan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyederhanakan hidup, bukan karena kita anti kenikmatan, tapi karena kita sadar terlalu banyak yang tidak penting justru membuat kita kehilangan yang esensial. Orang yang terlalu sibuk memuaskan keinginan sering tak sempat merawat apa yang benar-benar penting. Kebutuhan itu sederhana: makan, tempat tinggal, pakaian yang layak, ketenangan batin, hubungan yang tulus. Tapi keinginan, ia tidak punya batas. Hari ini ingin sepatu baru, besok ingin yang lebih mahal. Hari ini cukup satu ponsel, besok harus punya 2. Keinginan tumbuh dari perbandingan, bukan dari kesadaran. Dan celakanya, kita sering tidak sadar kalau kita sedang dikuasai keinginan, karena semua itu dibungkus dengan kalimat-kalimat pembenaran. Biar semangat kerja, biar nggak kelihatan murahan, biar dianggap sukses. Tapi tanya hati pelan-pelan, apakah aku membeli ini karena memang perlu? Ataukah aku sedang menambal rasa tidak aman dengan barang-barang yang menyilaukan mata? Kita perlu jujur, karena keinginan yang dibiarkan liar akan menghabiskan lebih dari sekadar uang. Ia menghabiskan waktu, fokus, ketenangan, dan pada akhirnya, harga diri.
Orang yang bijak bukan yang bisa beli apapun yang dia mau, tapi yang bisa berkata, tidak perlu meskipun dia mampu. Karena bukan hanya dompet yang dia jaga, tapi juga jiwanya. Ajaran Stoik menegaskan bahwa kemerdekaan sejati adalah saat kita bisa hidup cukup tanpa diperbudak oleh keinginan yang tak berujung. Kita belajar menimbang, memilah, dan menunda. Karena hidup bukan tentang memuaskan semua nafsu, tapi tentang menemukan makna dalam kesederhanaan. Maka mari kita mulai melihat lebih jernih. Ini kebutuhan atau hanya keinginan? Apakah ini untuk hidup atau hanya untuk dilihat? Inilah arah baru. Kita tidak lagi membeli untuk terlihat berhasil, tapi membeli dengan kesadaran penuh karena kita tahu hidup yang ringan adalah hidup yang tidak diikat oleh keinginan yang berlebihan. Kadang kita tidak sadar bahwa banyak hal yang kita beli bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tapi karena kita ingin membuktikan sesuatu, bahwa kita juga mampu, bahwa kita tidak kalah, bahwa kita pantas dihormati. Ini bukan lagi soal barang, ini soal identitas, soal luka dalam diri yang belum pulih. Kita ingin menunjukkan ke dunia bahwa kita sudah sukses, padahal di dalam hati kita masih merasa tertinggal. Stoikisme mengajarkan, kamu tidak perlu membuktikan dirimu pada siapapun, karena nilai dirimu tidak tergantung pada penilaian orang luar. Tapi masyarakat hari ini bicara sebaliknya, tunjukkan siapa kamu lewat apa yang kamu punya. Lalu, kita beli sepatu yang terlalu mahal, padahal jarang dipakai. Kita cicil kendaraan bukan untuk kebutuhan, tapi supaya tidak malu. Kita foto tempat makan mewah, padahal saat makan hati tetap kosong. Semua demi satu hal, pengakuan. Tapi sadarkah kita bahwa setiap kali kita membeli sesuatu hanya demi membuktikan diri, kita sebenarnya sedang menegaskan luka yang belum selesai? Kita sedang bilang ke dunia, aku belum cukup kecuali kalian mengakuinya. Dan disinilah jebakan itu bekerja. Kita membeli lebih, tapi tidak pernah merasa lebih berharga. Karena pengakuan orang lain itu candu. Ia datang sebentar, lalu hilang. Dan kita mulai lagi, lebih mahal, lebih besar, lebih mencolok. Lalu kapan berhentinya? Orang yang tenang tidak butuh dipamerkan. Orang yang damai tidak butuh panggung. Dia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh label harga, tapi oleh ketulusan hidup yang dia jalani. Stoikisme mengajak kita untuk hidup di dalam, bukan di luar. Bukan apa yang orang lihat, tapi apa yang kita rasakan saat sendiri. Bukan apa yang bisa kita tunjukkan, tapi apa yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi sebelum membeli sesuatu, tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah ini untuk memenuhi kebutuhan, atau hanya untuk menutupi keraguan dalam diri? Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Orang yang benar-benar melihatmu tidak peduli seberapa mahal bajumu, tapi seberapa tulus hatimu. Dan jika kamu masih dikelilingi orang yang hanya menghormatimu saat kamu terlihat kaya, maka mungkin sudah waktunya berjalan sendiri dulu, sampai kamu menemukan yang melihatmu dengan utuh. Inilah langkah penting dalam mengendalikan uang. Bukan soal menahan belanja, tapi menyembuhkan luka yang membuat kita ingin terus membuktikan diri. Karena saat luka itu sembuh, kita akan sadar, aku tidak perlu dibuktikan, aku hanya perlu dijalani dengan jujur. Banyak dari kita bilang, aku mau lebih hemat tahun ini. Tapi kemudian minggu demi minggu berlalu, dan kita kembali ke pola lama. Pengeluaran bocor di sana-sini, uang habis entah kemana. Karena ternyata, niat saja tidak cukup. Dalam hidup niat adalah awal, tapi arah datang dari rencana. Dan dalam hal keuangan, rencana itu bernama anggaran. Tanpa anggaran, hemat hanyalah harapan kosong yang mudah digoyang oleh godaan kecil. Stoikisme bicara tentang kesadaran diri, bahwa kita perlu mengenali apa yang bisa kita kendalikan. Dan uang, selama kita sadar alirannya, adalah salah satu yang bisa kita atur. Tapi jika kita tidak pernah duduk sebentar melihat kemana uang kita pergi, maka uang akan terus meninggalkan kita tanpa permisi.
Anggaran bukan alat yang kaku, ia bukan penjara. Justru sebaliknya, anggaran adalah bentuk kebebasan. Karena dengan anggaran kita memilih kemana uang pergi, bukan menyesal setelah semuanya hilang. Sayangnya, banyak yang merasa membuat anggaran itu menyusahkan. Padahal sesungguhnya jauh lebih menyakitkan ketika di akhir bulan kita tidak tahu harus makan apa. Atau ketika tagihan datang dan kita harus cari pinjaman. Anggaran adalah cara kita menghormati kerja keras kita sendiri. Kita tidak membiarkan hasil jerih payah itu menguap tanpa arah. Kita beri tujuan, kita beri batas, karena uang yang tidak diarahkan akan selalu mengalir ke tempat yang paling menggoda, bukan yang paling penting. Ajaran Stoik mengajak kita untuk hidup dengan kesengajaan, intentionality, dan anggaran adalah bentuk konkret dari hidup yang disengaja. Kita tidak menunggu masalah datang, kita bersiap, kita tidak menunggu pengeluaran besar, kita rencanakan. Jadi mulai hari ini buatlah anggaran, bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu peduli pada masa depanmu sendiri. Bukan karena kamu takut miskin, tapi karena kamu ingin hidup tenang, tanpa bergantung pada siapapun. Mari berhenti berharap uang akan beres sendiri, karena hidup yang tenang tidak datang dari keberuntungan, tapi dari kendali. Inilah arah baru, di mana kita tidak hanya niat menghemat, tapi kita benar-benar tahu kemana setiap rupiah pergi. Karena hidup yang baik dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dijaga setiap hari. Hari ini banyak yang berlomba ingin investasi, ingin untung cepat, ingin bebas finansial sebelum umur 30. Tapi kita lupa membangun pondasi sebelum mendirikan menara. Apa gunanya investasi kalau saat musibah datang kita harus menjualnya dengan kerugian? Apa gunanya punya aset kalau kita masih panik setiap kali ada biaya mendadak? Sebelum melangkah jauh, kita butuh landasan yang kuat, dana darurat. Dalam Stoikisme, ada satu konsep penting, prepare for adversity. Bersiaplah menghadapi kesulitan, bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Karena ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang selalu stabil, tapi dari kemampuan kita untuk tetap berdiri saat dunia mulai goyah. Dana darurat adalah bentuk antisipasi. Ia bukan simbol kekayaan, tapi simbol kedewasaan. Ini berwaiste, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku sudah menyiapkan diri. Sayangnya, banyak yang menganggap menabung dana darurat itu tidak produktif. Karena tidak ada bunga besar, tidak ada grafik naik, tidak ada euforia. Padahal nilai sejatinya bukan di angka, tapi di ketenangan yang ia tawarkan. Saat orang lain panik kehilangan pekerjaan, kamu tetap bisa makan. Saat orang lain kebingungan bayar rumah sakit, kamu punya pegangan. Saat hidup tiba-tiba berubah arah, kamu tidak limbung, karena kamu sudah punya pelampung. Dana darurat bukan pengeluaran, ia perlindungan. Ia adalah bentuk hormat kita pada masa depan yang tidak pasti. Dan siapapun yang pernah jatuh, tahu betapa berharganya memiliki cadangan. Maka sebelum kamu bicara tentang saham, kripto, properti, atau passive income, pastikan satu hal, kamu sudah punya ketenangan dasar. Kamu sudah punya tempat berteduh saat hujan datang tiba-tiba. Arah baru mengajak kita untuk tidak terburu-buru kaya, tapi bertumbuh dengan bijak. Karena kekayaan tanpa perlindungan hanya bangunan tinggi di atas tanah rapuh. Jadi, bangun dulu. Cadangan itu, pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran. Karena hidup bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap berdiri ketika semua diuji. Kita sering mengira, kalau saja aku punya lebih banyak uang, semua masalahku akan selesai. Aku akan bahagia. Aku akan damai. Aku akan berhenti khawatir. Tapi benarkah demikian? Lihat di sekeliling kita. Ada orang yang gajinya besar, tapi tetap hidup dalam utang. Ada yang hartanya melimpah, tapi tidur pun tak nyenyak karena cemas kehilangan. Dan ada pula yang hidup sederhana, tapi hatinya damai, pikirannya tenang. Stoikisme mengajarkan
Jika kamu tidak bisa tenang dalam kesederhanaan, kamu juga tidak akan tenang dalam kelimpahan. Karena masalah sesungguhnya bukan pada uangnya, tapi pada bagaimana cara kita memaknai dan mengelolanya. Uang bisa memberimu kenyamanan, iya. Tapi uang tidak bisa menyembuhkan kegelisahanmu. Ia bisa membayar tagihan, tapi tidak bisa mengisi kekosongan di dalam. Dan jika kita tidak hati-hati, kita akan terus mengejar uang berharap ia menambal luka-luka batin yang tidak pernah kita rawat. Banyak orang memperkaya dompet, tapi lupa memperkaya jiwanya. Akhirnya, uang hanya memperbesar fa yang sudah ada di dalam. Kalau kita serakah, kita jadi makin rakus. Kalau kita takut, kita makin gelisah. Kalau kita iri, kita makin haus pengakuan. Maka penting untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang aku kejar lewat uang ini? Kalau jawabannya adalah pengakuan, pelarian, atau pelampiasan, maka kita sedang menyiksa diri, bukan membebaskan. Hidup dengan uang banyak, tapi tanpa arah ibarat berlayar dengan kapal megah, tapi tanpa kompas. Kita hanya berputar-putar, lelah, lalu tenggelam oleh kebingungan sendiri. Arah baru mengajak kita untuk menyadari satu hal. Uang bukan jawaban, ia hanya alat. Dan kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, maka sebanyak apapun uang yang kita kumpulkan, kita tetap akan merasa kekurangan. Maka sebelum mengejar lebih banyak, belajarlah untuk mengelola yang ada. Sebelum mencari luar, perkuatlah dalam. Karena pada akhirnya, yang menentukan ketenangan, bukan jumlah, tapi jiwamu yang tidak lagi diperbudak oleh angka. Inilah arah yang baru, di mana uang tidak lagi jadi pelarian, tapi jadi alat untuk hidup yang lebih sadar. Dan kita tidak lagi bertanya, berapa banyak yang aku punya, tapi apakah aku cukup bijak untuk menjaga diriku dengan apa yang aku punya? Menunda kesenangan bukan berarti hidupmu harus selalu keras. Bukan berarti kamu anti bahagia. Tapi ini tentang kesadaran bahwa tidak semua yang menyenangkan itu baik untuk jangka panjang. Dan tidak semua yang kamu inginkan sekarang layak untuk langsung kamu turuti. Stoikisme menyebutnya discipline of desire, disiplin atas apa yang kamu inginkan. Karena orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan sesaat akan selalu berada dalam siklus kelelahan. Senang sebentar, menyesal panjang. Kita hidup di dunia yang menjual kecepatan. Ingin barang? Tinggal klik. Ingin makanan? Tinggal pesan. Ingin validasi? Tinggal unggah. Maka tidak heran menunda menjadi terasa menyiksa. Tapi sesungguhnya, menunda kesenangan itu bukan bentuk penyiksaan. Itu latihan kendali. Itu bukti bahwa kamu punya kekuatan untuk memilih apa yang terbaik, bukan hanya apa yang instan. Kita menunda beli barang mahal, bukan karena pelit, tapi karena kita tahu ada kebutuhan yang lebih mendesak. Kita menunda liburan mewah, bukan karena kita tidak ingin, tapi karena kita sedang membangun fondasi yang lebih penting, keamanan, ketenangan, dan masa depan. Menunda kesenangan itu tidak mudah. Tapi orang yang bisa menunda adalah orang yang sudah cukup dewasa untuk memikirkan esok hari. Bukan hidup dalam impuls, tapi hidup dalam pertimbangan. Dan jangan salah, menunda kesenangan bukan berarti menolak kebahagiaan. Justru sebaliknya, itu cara agar kebahagiaanmu lebih murni. Bukan hasil dari pelarian, tapi hasil dari pencapaian. Bukan kesenangan sesaat, tapi kebahagiaan yang bisa kamu rasakan dengan bangga, tanpa rasa bersalah. Arah baru mengajak kita untuk tidak terjebak dalam "aku pengen sekarang juga", tapi mengasah diri untuk bertanya, apakah ini waktunya? Apakah ini benar-benar perlu? Atau hanya keinginan yang tak sabar? Karena hidup yang bijak bukan tentang menuruti semua rasa, tapi tentang mengenali rasa mana yang pantas untuk dituruti, dan mana yang lebih baik ditunggu. Dan saat kamu bisa menunggu, menahan, lalu memutuskan dengan kepala dingin, disitulah kamu tahu, kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang melatih kekuatan terdalam dari seorang manusia, yaitu kendali atas dirinya sendiri. Tidak ada yang membuat kita lebih cepat kehilangan rasa syukur, selain kebiasaan membandingkan. Apalagi soal uang. Teman posting rumah barunya,
kita langsung merasa ketinggalan. Kenalan beli mobil baru, kita jadi malu dengan kendaraan sendiri. Ada yang share penghasilan 7 digit, kita langsung bertanya, apa yang salah dengan aku? Padahal apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka. Kita tidak tahu berapa utangnya, berapa tekanannya, atau berapa kompromi yang mereka lakukan untuk sampai ke sana. Tapi kita membandingkan hidup nyata kita dengan versi terbaik orang lain yang sengaja mereka tampilkan. Stoikisme mengingatkan, perhatikan urusanmu sendiri. Karena kedamaian itu hilang ketika perhatianmu lebih sibuk keluar daripada ke dalam. Setiap orang punya jalannya sendiri, ritmenya sendiri, bebannya sendiri. Kamu tidak perlu memiliki apa yang mereka punya untuk bisa bahagia. Karena kebahagiaan tidak datang dari menyamai orang lain, tapi dari berdamai dengan keadaan sendiri. Uangmu, penghasilanmu, gaya hidupmu, semua itu tidak perlu validasi dari siapapun. Selama kamu jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyakiti siapapun, maka kamu sedang berjalan di arah yang benar. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti berkembang, tapi berarti kamu belajar berkembang dari dalam. Bukan karena iri, tapi karena sadar. Bukan karena ingin terlihat lebih hebat, tapi karena ingin jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dunia hari ini membuat kita percaya bahwa yang lebih kaya adalah yang lebih berhasil. Tapi arah baru mengajak kita untuk memandang lebih dalam, bahwa yang paling berhasil adalah mereka yang bisa hidup dengan tenang, meski dunia tidak memuji. Maka bila kamu mulai merasa rendah karena angka di rekeningmu, atau gaya hidupmu yang tidak se-wow orang lain, tarik napas. Kembali ke dirimu, dan ingat, kamu tidak sedang berlomba, kamu sedang bertumbuh, dan setiap pertumbuhan butuh waktu. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan dalam langkahmu sendiri. Kita sering berpikir, uang hanya soal belanja, tabungan, atau gaya hidup. Tapi sebenarnya uang menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, martabat kita sebagai manusia. Karena uang bukan hanya alat tukar, ia adalah alat kendali. Dan saat kita kehilangan kendali atas uang pelan-pelan, kita juga kehilangan kendali atas pilihan. Kita jadi harus bertahan dalam pekerjaan yang menyiksa karena tidak punya cadangan. Kita harus menerima perlakuan yang merendahkan karena sedang butuh. Kita tidak bisa berkata tidak karena uang tidak memihak kita. Itulah mengapa mengelola uang dengan baik bukan hanya urusan ekonomi. Ini soal harga diri, soal kebebasan, soal menjaga ruang untuk berkata, aku bisa memilih karena aku tidak bergantung. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat manusia terletak pada kemampuannya memilih secara sadar. Bukan karena tekanan, bukan karena ketakutan, tapi karena pertimbangan yang jernih. Dan uang, kalau kita kelola dengan bijak, akan menjadi pagar pelindung yang menjaga pilihan-pilihan itu tetap utuh. Mengelola uang bukan tentang pelit, bukan tentang jadi anti senang-senang, tapi tentang memastikan bahwa kita tidak kehilangan arah hidup hanya karena sedang tidak punya pegangan. Berapa banyak orang yang kehilangan integritas karena terdesak secara finansial? Berapa banyak yang menjual nilai-nilai mereka demi uang cepat? Dan berapa banyak yang akhirnya menyesal karena dulu tidak belajar menata keuangan saat masih sempat? Arah baru mengajak kita untuk memandang uang bukan sebagai musuh, tapi juga bukan sebagai tuan. Ia adalah alat, dan kita adalah pengemudinya. Dan saat kita bisa mengendalikannya dengan tenang, uang pun akan menjaga kita dari keterpurukan yang diam-diam mengikis harga diri. Maka, jaga uangmu dengan bijak. Rawat martabatmu lewat pengelolaan yang sadar. Dan percaya, hidup tidak harus mewah untuk terasa utuh. Yang penting kamu tahu kemana langkahmu, dan kamu bisa menolaknya dengan tenang saat sesuatu tidak sejalan dengan nilaimu. Inilah arah baru yang kita bangun. Arah di mana uang bukan lagi sumber cemas, tapi bagian dari hidup yang penuh kesadaran. Bukan soal banyaknya, tapi soal bagaimana kamu menjaganya.
Karena uang yang kamu kelola dengan baik akan menjaga kamu saat dunia sedang tidak ramah. Mengelola uang bukan semata soal matematika, tapi soal kesadaran, soal kendali, soal mengenali batas dan kebutuhan diri. Karena uang, meskipun tak bisa membeli kebahagiaan, ia bisa memberi ruang untuk hidup lebih manusiawi, lebih tenang, lebih terhormat, lebih punya pilihan. Maka, jangan tunggu mapan untuk mulai bijak. Mulailah dari yang kamu punya, dari cara kamu berpikir, dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Karena uang bukan tentang siapa paling cepat kaya, tapi siapa yang paling bisa menjaga nilainya tanpa kehilangan dirinya. Jika kamu merasa tercerahkan oleh episode ini, bantu kami menyebarkan arah baru ini kepada lebih banyak orang. Klik like, tinggalkan komentar tentang pelajaran terbesarmu dari video ini, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal episode reflektif berikutnya. Channel Arah Baru akan terus membersamaimu dalam pencarian hidup yang lebih sadar, kuat, dan penuh makna, karena kita semua layak punya arah. Dan kalau bisa arah yang baru, kenapa tetap di jalan lama? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap bijak, dan terus bertumbuh.